Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu sekarang kita akan membahas tentang hukum air yang sudah melebihi 2 kullah. Hadis kelima, an Abi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath wa fi lafzin lam yanjus. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika air sudah mencapai 2 kullah, maka ia tidak mengandung kotoran atau najis. Dalam riwayat lainnya dengan redaksi disebutkan bahwa ia tidak menjadi najis. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis ini Imam Asy-Syaukani berkata, adapun hadis qullatain, kata beliau, ya, maksudnya adalah jika air sudah mencapai 2 kullah, maka ia tidak akan mengandung najis. Dengan kata lain, air yang seukuran atau kadarnya demikian, apabila dikenai atau dimasuki oleh najis, maka dia tidak akan menjadi najis. Tapi dengan catatan, dalam air tersebut dalam kondisi normal. Normal ya, dalam artian ya biasa-biasa saja. Tapi kalau misalkan air yang 2 kullah tersebut kemudian dimasuki oleh najis, najisnya itu seperti bangkai tikus misalkannya, tikusnya jumlahnya 10 ekor misal. Kemudian ada bangkai kucing, kucingnya misalkan 2 ekor. Kemudian ada najis-najis yang lain. Maka kalau hal demikian, maka air yang 2 kullah tersebut akan menjadi najis. Itu ya kata beliau. Adapun intisari hadis ini, ya, yang pertama, apabila kadar air sudah mencapai 2 kullah, maka ia mencegah najis dengan sendirinya. Ia tak terpengaruh dengan najis tersebut selama najis itu tidak mengubah rasa, warna, dan baunya. Ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani. Ya. Apabila air yang 2 kullah tersebut dikenai oleh najis atau di dalamnya terdapat najis, maka air yang 2 kullah tersebut tetap dalam keadaan suci selagi itu dalam kondisi normal. Sedangkan seperti yang saya jelaskan tadi, yang kalau najisnya demikian, maka air tersebut akan menjadi najis. Yang kedua, pengertian sebaliknya dari hadis ini adalah bahwa air yang kurang dari 2 kullah dapat dipengaruhi najis. Ya. Air yang kurang dari 2 kullah akan menjadi najis apabila kejatuhan atau terkena najis. Baik najis itu mengubah keadaan air maupun tidak. Tapi ada pengecualian. Pengertian ini dikhususkan oleh ketetapan ijma bahwa air yang terkena najis akan dihukumi najis jika berubah dari 3 sifat air tersebut. Artinya kalau dia warna berubah,
atau rasa ataupun juga dengan baunya. Nah, baunya juga berubah, maka air tersebut akan menjadi najis. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa ada terkadang di antara kita yang salah kaprah. Bagian mengatakan bahwa ada terkadangnya teman-teman, air yang kurang dari 2 kula itu tidak bisa dipakai untuk bersuci atau tidak bisa dipakai untuk berwudu misal. Ini pendapat yang keliru ya. Walaupun air tersebut kurang dari 2 kula, maka boleh dipakai untuk berwudu. Contohnya apa? Nah, atau kita misalkan menggunakan air ya dengan 1 botol, itu juga bisa walaupun kurang dari 2 kula. Atau misalkan air 1 gelas juga pun dapat digunakan untuk berwudu. Itu tidak mengapa ya, apalagi itu cukup buat membasuh wajah, anggota-anggota wudu ya yang wajib untuk kita basuh. Itu tidak apa-apa, walaupun kurang dari 2 kula. Namun, air yang 1 gelas ini misal ya, sudah jelas di sana ada najis, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci atau tidak boleh digunakan untuk berwudu dan lain sebagainya. Akan tetapi, kalau air yang kurang dari 2 kula tersebut tidak ada najis di dalamnya dan tidak mengandung atau tidak ada dari 3 sifat air tersebut, maka boleh atau bisa dipakai untuk berwudu. Catatan yang lain bahwa apabila air yang 2 kula tersebut, ini kita ngambil kesimpulannya. Kesimpulannya sekarang adalah apabila air yang 2 kula tersebut kemudian dimasuki oleh najis, maka air yang 2 kula tersebut tetap akan menjadi suci selagi dalam kondisi normal. Begitu juga dengan air yang kurang dari 2 kula. Air yang kurang dari 2 kula, apabila di sana tidak terdapat najis atau misalkan ada kotoran cicak sedikit misalnya sedikit, maka itu tidak merubah sifat air tersebut. Kalau air tersebut tidak berubah sifatnya, maka boleh dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.